30 membuka kunci sistem pemindaian tanpa batas. Saya selalu penasaran, bukankah Anda lulusan jurusan arkeologi? Mengapa Anda harus bekerja di bidang penjualan real estate? Meng Yu bertanya dengan tenang. Meskipun industri penjualan tidak membedakan antara jurusan, di industri ini Anda hampir dapat melihat lulusan sarjana dan perguruan tinggi dari semua jurusan. Tapi kepribadian Sukiner jelas tidak cocok untuk penjualan. Meski ia terlahir dengan penampilan seperti gadis tetangga, yang dapat membuat orang asing menurunkan kewaspadaan mereka terhadap penjualan, keuntungan ini juga berlaku untuk industri lainnya. Karena saya tidak pandai berjualan, saya hanya ingin menguasainya. Sukiner berkata dengan lembut. Ini memang alasan penting mengapa dia memilih penjualan real estate. Sukiner selalu merasa bahwa hanya dengan menantang dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak cocok untuknya, kemampuannya dapat terus meningkat. Jika tidak, kelemahan akan selalu menjadi kelemahannya. Akan tetapi, dia tampaknya tidak tahu betapa arogannya pernyataan ini. Meng Yu hanya tersenyum terkejut. Meng Yu berbalik dan ingin membantunya menjelaskan kepada Murong Qianyu untuk mencegah rekannya yang cantik ini menjadi sasaran Murong Qianyu. Tetapi dia menemukan bahwa Murong Qianyu telah menatap anting-anting safir Sukiner. Perilaku tidak sopan seperti itu jarang terlihat dari Murong Qianyu. Sukiner jelas menyadari hal ini. Sekilas kepanikan melintas di matanya. Dia memainkan rambutnya untuk menutupi anting-antingnya. Kelihatannya seperti air mata bintang, dan juga seperti bayangan lilin matahari dan bulan. Sukiner, bisakah kau mengambilnya dan menunjukkannya padaku? Atau kau bisa memberiku penawaran? Kau tahu kami di grup Murong tidak kekurangan uang. Murong Qianyu tersenyum sambil mengetuk dagunya dengan jari-jarinya yang putih. Perhiasan sama menariknya bagi wanita seperti senjata bagi pria. Jika anting-anting Sukiner benar-benar dua anting yang hilang, terutama anting-anting matahari, bulan, dan lilin yin, maka dia bersedia membayar harga tinggi puluhan juta nayuan untuk itu. Wajah Sukiner sedikit kaku. Maaf, Nona Murong, sepasang anting ini adalah warisan ibu saya. Anting ini memiliki arti khusus bagi saya. Saya tidak bisa melepaskannya dan memberikannya kepada Anda. Hanya ada alat tawar-menawar yang tidak bisa dinegosiasikan. Tetapi tidak ada barang yang tidak bisa dibeli. Bagaimana kalau begini? Kalau memang anting-anting yang kutebak, bagaimana kalau aku tawarkan 20 juta nayuan? Murong Qianyu tersenyum. Dia tahu bahwa Sukiner dan Meng Yu telah menjadi rekan kerja selama setengah tahun dan memiliki hubungan yang dekat, jadi dia tidak mempermainkan harga. Sekarang giliran Meng Yu yang terkejut. Mungkinkah Sukiner juga seorang wanita kulit putih, kaya, dan cantik yang tidak memamerkan bakatnya? Kalau tidak, bagaimana Anda mampu mengenakan anting yang harganya mencapai puluhan juta? Tidak heran Sukiner selalu memberinya perasaan bahwa dia tidak tertarik pada uang. Tapi sepertinya tidak, bagaimanapun. Sedikit rasa rendah diri yang dirasakan Sukiner tampaknya tidak palsu. Menggigit, tuan rumahnya terancam. Sistemnya terbangun. Silakan pilih dari 3 layanan berikut yang disediakan oleh sistem. Pilih 1 mode musuh, sistem akan secara otomatis mengawal Anda. Sistem akan secara cerdas menghilangkan faktor apapun yang membahayakan tuan rumah. Tidak ada hadiah. Opsi 2 mode tantangan, tuan rumah akan menyelesaikan kesulitan secara mandiri selama proses berlangsung. Sistem akan memberikan dukungan tambahan yang kuat, tetapi tidak akan secara aktif menyelesaikan bahaya tersembunyi apapun. Hadiah, sistem pemindaian tanpa batas. Pilihan 3, mode bertahan hidup, tuan rumah menghadapi semua kesulitan sendirian. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan serta kehormatan ditentukan oleh Tuhan. Semuanya tergantung pada kemampuan pribadi tuan rumah. Hadiah, seekor anjing dan pisau. Meng Yu bingung. Dia mengira setelah sistem memberikan paket hadiah untuk pemula, selesailah urusannya. Ternyata dia tidak menemui ancaman apapun, jadi sistemnya malas dan tertidur. Ini terlalu berlebihan. Namun, ketiga pilihan ini tampaknya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Sekilas, pilihan 1 tampaknya yang paling nyaman. Lagi pula,
Sistem secara cerdas menangani semuanya secara otomatis. Dan pada dasarnya ia hanya perlu memainkan peran pendukung. Tapi ini sama saja seperti dalam permainan. Ketika pemain tingkat raja pergi ke pemain tingkat perunggu untuk menggoreng ikan. Mungkin menarik pada awalnya. Tetapi setelah beberapa saat, kebaruannya memudar dan kesenangannya pun benar-benar sangat terbatas. Katakan sesuatu yang kejam. Meng Yu tidak ingin kehidupan masa depannya tanpa tantangan apapun. Akan terlalu membosankan untuk hidup seperti bunga di rumah kaca. Pilihan ketiga tampaknya sangat menantang. Tetapi Meng Yu juga tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Tanpa bantuan sistem, meskipun ia memiliki kekayaan yang besar, mungkin sulit baginya untuk menjamin keselamatannya sendiri. Jika dia menghadapi semacam ancaman, saya khawatir punya lebih banyak uang hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Jangan bicara tentang pengawal. Pengawal pribadi memang bisa dipercaya, tapi Anda tidak bisa mempercayai mereka sepenuhnya. Siapa yang tahu siapa bos di balik perusahaan pengawal? Apa gunanya imbalan seekor anjing dan pisau? Apakah dia lebih suka menjadi orang kaya dan pergi ke luar negeri untuk menjadi tentara bayaran? Itu benar-benar PUBG. Pikirkanlah secara komprehensif. Meng Yu masih merasa bahwa pilihan dua paling cocok untuknya. Sistem pemindaian tanpa batas. Kedengarannya seperti sesuatu yang sangat canggih. Saya memilih yang kedua, menggigit. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh sistem pemindaian tanpa batas. Dan juga membuka kunci panel tuan rumah. Pembawa acara, Meng Yu. Setoran, 12.830 yuan. Aset, gedung apartemen Nanhu. Orang kepercayaan, tidak ada. Pasangan sempurna. Dongfang Diking 62%, Murong Qianyu 33%, Wang Lingyue 21%, Sukiner 17%. Catatan, orang kepercayaan adalah bawahan yang cakap dan setia. Sedangkan istri adalah seseorang yang sesuai dengan selera estetika tuan rumah. Bila progres kesukaan meningkat hingga 100, maka akan memasuki kondisi cinta abadi. Dan progres kesukaan tidak akan pernah berkurang. Meng Yu merasa sangat gembira saat melihat antarmuka host. Dengan dukungan sistem yang kuat, ia dapat dengan mudah membangun timnya sendiri. Dan akan jauh lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu yang besar di masa mendatang. Memiliki sistem itu luar biasa. Namun di antara pasangan-pasangan itu, siapakah Dongfang Diking yang tingkat kesukaannya hampir 2 kali lipat dari Murong Qianyu? Meng Yu sangat yakin bahwa dia belum pernah mendengar nama Dongfang Diking sebelumnya. Mungkinkah ada wanita cantik yang menyukainya? Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Saat itu, Meng Yu adalah pemuda tampan nomor 1 di Universitas Nanhang. Setelah pelatihan militer para mahasiswa baru berakhir, tempat tidur dipenuhi dengan surat-surat cinta dari para gadis. Meng Yu berpikir dengan bangga dalam hatinya, tetapi dia segera mengingat poin pentingnya, yaitu alasan sistem itu terbangun adalah karena mendeteksi bahwa dirinya sedang dalam ancaman. Jadi dari mana datangnya ancaman tak dikenal itu? Meng Yu berpikir sejenak dan menatap Sukiner. Jika ada sesuatu yang salah, tidak diragukan lagi itu adalah kesalahan Sukiner. Lagi pula, Murong Qianyu telah mengikutinya selama beberapa waktu, dan sistem belum mengeluarkan peringatan apapun. Pindai sistem. Pindai sumber ancaman segera. Menggigit. Pemindaian menemukan 7 target berbahaya di dekatnya, dengan tingkat bahaya 5. Sistem merekomendasikan agar host terus menunggu dan melihat. Tentu saja, host juga dapat menyewa Dark Knight Organization untuk menghilangkan potensi ancaman yang tidak diketahui sebelumnya. Meng Yu tersenyum sedikit, cukup mengetahui bahwa masalah itu dapat dipecahkan kapan saja. Tidak perlu bertindak cepat dan memperingatkan musuh. Sebaliknya, ia benar-benar ingin tahu dari mana datangnya target-target jahat tersebut.